Assalamualaikum teman-teman. Saya Anissa Fitriana dengan NIM 200400647 dari Universitas Alma-Ata. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai patofisiologi obesitas. Apa itu obesitas? Obesitas didefinisikan di mana kondisi akumulasi lemak yang abnormal atau berlebihan di jaringan adiposa. Seseorang akan disebut obesitas ketika mempunyai kelebihan berat badan mencapai 20% dari berat badan normalnya. Asupan karbohidrat, lemak, dan protein menyediakan energi yang dapat digunakan untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh atau disimpan untuk penggunaan selanjutnya. Kelebihan asupan energi ini akan disimpan dalam bentuk lemak di dalam jaringan adiposit dan disimpan untuk penggunaan selanjutnya. Apabila seseorang terus-menerus mengkonsumsi nutrisi lebih banyak daripada kebutuhan sehari-harinya, maka jumlah sel-sel lemak di dalam jaringan adiposa akan meningkat atau disebut dengan hiperplastik dan hipertrofi sel-sel lemak, di mana dapat menyebabkan obesitas. Peningkatan jumlah jaringan lemak ini menyebabkan jumlah leptin meningkat dan dapat merangsang sekresi leptin. Kemudian, leptin akan bersirkulasi ke hipotalamus. Di hipotalamus terdapat nukleus paraventrikuler dan nukleus arcuata. Reaksi pada nukleus paraventrikuler dapat menyebabkan seseorang makan secara berlebihan sehingga terjadi obesitas. Nukleus arcuata merupakan tempat leptin yang terikat. Leptin ini berfungsi untuk menghambat neuron-neuron AGRP dan NPG dan merangsang neuron-neuron PUMC dan CART. Leptin merangsang neuron-neuron PUMC dan CART di mana akan melepaskan alfa MSH yang kemudian bekerja pada reseptor melanokortin atau MCR3 dan MCR4. Aktivasi reseptor-reseptor tersebut akan mengurangi asupan makanan dan dapat meningkatkan pengeluaran energi. Sebaliknya, inhibisi MCR3 dan MCR4 oleh AGRP akan sangat meningkatkan asupan makanan dan mengurangi pengeluaran energi, sehingga akan terjadi obesitas. Sistem melanokortin hipotalamus sangat berperan penting di dalam pengaturan penyimpanan energi tubuh, dan efek penghantaran sinyal di jaras melanokortin terjadi pada obesitas yang ekstrim. Bahkan mutasi MCR4 menjadi penyebab monogenik atau gen tunggal pada obesitas manusia dan dapat menjadikan penyebab sebanyak 5-6% kasus obesitas terparah dengan onset dini pada anak-anak. Nah, NPY ini juga dilepaskan dari nukleus arcuatus dan pada saat yang sama pemicuan neuron PUMC dikurangi sehingga akan mengurangi aktivitas jaras melanokortin dan merangsang nafsu makan lebih lanjut. Etiologi obesitas. Etiologi obesitas yang tersering adalah ketidakseimbangan antara asupan energi harian dan pengeluaran energi. Hal ini dapat berhubungan dengan kelebihan intake makanan atau kurangnya keluaran energi, seperti rendahnya metabolisme tubuh, aktivitas fisik, efek termogenesis makanan sesuai komposisi makanan, atau kombinasi keduanya sehingga kelebihan energi lalu selanjutnya disimpan dalam bentuk jaringan lemak. Faktor pemicu obesitas yaitu 1. Faktor lingkungan yang terdiri dari ketersediaan makanan yang meningkat, sedentary lifestyle, dan obat-obatan, di mana asupan makanan yang masuk ke tubuh kita pun akan meningkat. Jika pengeluaran energi seperti aktivitas menurun, termogenesis menurun, dan laju metabolisme menurun, maka akan menjadi simpanan energi, di mana simpanan energi ini jika tidak diseimbangi dengan pengeluaran energi, maka akan memicu obesitas. Jika asupan makanan dan terus pengeluaran ini setara, maka disebut dengan keseimbangan energi dan akan disimpan sebagai energi pula selanjutnya. 2. Faktor genetik yaitu sindrom dismorfik, lalu mutasi leptin atau reseptor leptin, lalu mutasi beta 3AR dan overekspresi NPY.
pada peningkatan trigliserida dan penurunan kolesterol HDL, serta meningkatkan tekanan darah. Keadaan ini disebut dengan sindrom metabolik. Penyakit lain yaitu perburukan asma, osteoartritis, lutut dan pinggul berhubungan dengan mekanik, lalu pembentukan batu empedu, sleep apnea, berhenti nafas saat tertidur, low back pain, sakit pinggang, dan penyakit lainnya yang ada di gambar ini. Pencegahan obesitas, aneka ragam pangan, cukupi sayuran hijau dan berwarna, tidak merokok dan minum minuman beralkohol, tingkatkan konsumsi karbohidrat kompleks dan batasi konsumsi karbohidrat sederhana seperti gula. Batasi konsumsi gorengan dan lemak trans atau margarin. Jadwal makan yang teratur, porsi sedikit tapi lebih sering dengan pola makan pagi, selingan, makan siang, selingan, dan makan malam. Biasakan makan dengan model piring makan T, yaitu setengah piring makanan berisi sayuran, setengah piring nasi dibagi lagi menjadi 2 bagian, seperempat bagian berisi nasi dan seperempat bagian berisi lauk. Hindari konsumsi minuman ringan dan bersoda, batasi konsumsi jus buah, melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara baik, benar, teratur, dan terukur atau BBTT. Aktif bergabung dengan komunitas peduli obesitas dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Berpikir positif. Dan sekian materi saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.